Jackson, selamat siang semua. Siang, Pak. Yang Mbak Oli. Oke, siang ini kita edukasi tentang fast rate ya. Ini mau pakai TradingView atau Stockbit ya? Stockbit aja. Stok B aja Pak Oli. Oke. Nah, jadi kalau kita mau trading ya, mau fast trade dan tradingnya ini dibutuhkan kecepatan. Jadi saat kita fast trade itu tentu kita di saat tradingnya, di saat membeli atau menjual sahamnya, itu harus bisa cepat. Gitu. Nah, indikator yang digunakan, ya, indikator yang digunakan itu, ini saya perbesar. Jadi indikator yang digunakan yaitu candle Heikinasi, parabolic SAR, super trend. Jadi ada tiga indikator yang harus digunakan. Ya, ada tiga indikator yang harus digunakan. Jadi ada Heikinasi, ada parabolic SAR, dan ada super trend. Ini ya, ada tiga. Lalu time frame yang digunakan adalah time frame menit. Jadi di saat kita fast trade, time frame yang digunakan adalah time frame menit. Kapan kita membelinya dan kapan kita menjualnya? Perhatikan syarat-syarat berikut ini. Jadi tadi ada tiga indikator. Jadi di saat kita mau beli saham, syaratnya pertama, Heikinasinya biru pertama dan parabolic SAR pindah ke bawah. Yang kedua, Heikinasinya biru pertama dan super trend pindah ke bawah. Yang ketiga, parabolic SAR pindah ke bawah dan super trend pindah ke atas. Yang keempat, Ke atas apa ke bawah Pak? pindah ke bawah. Ke bawah ya. Parabolic SAR dan super trend pindah ke bawah ya. Baru pindah ke bawah. Yang keempat, Heikinasi biru pertama dan parabolic SAR pindah ke bawah dan super trend juga pindah ke bawah. Jadi di saat kita mau beli saham, pastikan memenuhi salah satu dari kriteria ini. Itu. Yang paling bagus adalah kriteria yang nomor 4. Yang paling bagus kriteria nomor 4. Di time frame 1 menit, candlenya biru pertama, parabolic SAR pindah ke bawah, dan super trend juga pindah ke bawah. Kalau ada saham yang seperti itu, itulah yang dibeli. Contoh, oh ya, biru pertama, nah, pastikan di time frame 1 menitnya, candlenya biru pertama, parabolik pindah ke bawah, super trend juga pindah ke bawah. Ini bukan biru pertama, bukan biru pertama. Jadi yang bagus, kriteria yang nomor 4 yang paling bagus.
apa ya? Contohnya, bentar, saya cariin contohnya. Iya, iya, iya. Contoh memang jarang ya yang biru pertama parabolic SAR super trend ini yang terjadi bersama. Nah, contohnya ini. Ini candlenya biru pertama. Ya. Ini candlenya biru pertama, parabolic SAR-nya pindah ke bawah, super trend-nya pindah ke bawah. Jadi kalau ketemu saham yang seperti ini di time frame 1 menit ini bisa digunakan untuk fast trade. Ini pindah ke bawah ini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Inilah. Gitu. Ya ini kan pindah ke bawah. Ya jadi eh, kalau mau fast trade, pastikan time frame yang digunakan adalah time frame 1 menit. Dan belinya harus di saat candlenya biru pertama, parabolic SAR-nya pindah ke bawah, super trend-nya juga pindah ke bawah bersamaan. Yang seperti ini yang paling bagus kita gunakan untuk fast trade. Kalau ditanya jarang yang seperti ini, ya memang jarang. Memang jarang. Karena trading itu bukan mengikuti kemauan kita, tapi kita yang harus mengikuti indikatornya. Tuh. Nah, kalau kita nggak ketemu yang 3 indikator ini memberikan sinyal beli bersamaan, opsinya bisa opsi yang nomor 1, 2, 3 tadi. Ya, misal biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, itu juga bisa. Contoh, yang biru pertama, parabolik SAR. Nah, contoh seperti ini. Ya, ini biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah. Ini juga bisa kita membeli. Ini opsi yang kedua. Bisa juga ya di saat biru pertama dan super trend pindah ke bawah. Contoh contoh ini. Biru pertama dan super trend-nya pindah ke bawah. Yang seperti ini juga waktunya untuk membeli. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Dapat sekali. Cuma dapat Oke. sekali. Yang bisa juga ya, bisa juga parabolic SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Nah, ini juga bisa. Jika memang nggak ada, syaratnya kan ini, Heikinasi ya. Ini bisa ditulis Heikinasi plus parabolic SAR, Heikinasi plus super trend, ya parabolic SAR plus super trend, atau Heikinasi parabolic SAR plus super trend. 1, 2, 3, 4. Mau pakai yang mana? Silakan. Jadi kalau pakai yang nomor 3, jangan tanyakan Heikinasi. Karena di sini tidak tertulis Heikinasi. Ya. Kalau pakai nomor 1, jangan tanyakan super trend. Karena di sini tidak ada tulisan super trend.
Kalau pakai yang nomor 2, jangan tanyakan parabolik SAR. Karena di sini tidak ada tulisan parabolik SAR. Kalau pakai yang keempat, ini ketiganya ada. Oke. Ada pertanyaan untuk fast trade? Ya, Pak Oli, yang tadi pagi kita tanya di ini ya Pak ya, di Bentar. WA, itu kita pikir biru pertama harian tuh Pak. Gimana Pak? Jadi ini sama 1 menit ya Pak ya, dalam 1 menit itu semuanya ya Pak ya. Iya, kalau fast trade semuanya 1 menit. Ya mungkin tadinya itu, nah kita misalnya ini eh, diliatin terus itu biru pertama di apa biru pertama yang kemarin gitu atau yang hari ini gitu Pak dalam 1 hari ini tuh kan ada kadang-kadang kita lihat dulu di hariannya gitu. Oke. Jadi kalau yang ini semuanya 1 menit ya Pak ya dalam 1 menit ya. Maksudnya gimana Pak? Bentar. Eh, Iya kan kadang-kadang kita ada lihat persyaratannya ini biru pertama apa bukan gitu di daily-nya itu Pak. Nah, setelah itu baru kita benar-benar melihat yang tadi itu gitu. Oh iya, jadi gini. Sisa. Itu kan kalau yang jam 9 Pak. Contoh ya, contoh. Hari ini tadi saya rekomendasikan apa? DOS. Dos ya. Betul ya, DOS. Oke. DOS kemarin kan biru pertama. Candle bayangannya 12% sejajar. Betul ya. Iya. Tapi di situ ya kalau dilihat di rekomendasi ada gap up. Nah, maka ya ini sebagai kriteria awal kalau kita mau beli jam 9. Nah, belinya gimana? Ini kan sudah eh, kita mau beli. DOS mau beli jam 9. Tapi di saat membelinya, kita harus lihat di time frame 1 menitnya. Nah, tadi jam 9, sebelum jam 9 tadi, saya juga sudah wanti-wanti tadi. Kalau super time pindah ke atas, ya, yang sudah punya jual. Ini. Itu. Daily itu hanya digunakan untuk yang jam 9. Setelah itu, waktu jam 9-nya, gunakan time frame 1 menit saat memantaunya. Itu bos. Jadi kalau jam 9 lihat daily dulu ya, daily. Setelah itu untuk eksekusinya lihat menit. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, setelah penjelasan yang tadi itu bisa Pak. Oke, jadi kalau fast trade ya, kalau Semuanya kita satu mau menit fast semua. trade ya, Ya. kita harus melihat 1 menit. Itu decision makernya. Decision makernya membeli menjualnya itu time frame-nya 1 menit. Ada lagi yang lain? Kenapa tadi, Pak? Pak Oli, kalau membaca ini Pak, tadi kan MCAP itu ada ini ya, apa? Ada alarm Pak. Saya lihat ada alarm. Nah, setelah lihat chartnya itu kayak yang biasanya arak di akhir-akhir gitu Pak. Kosong terus ke situ. Itu karena apa ya Pak ya? Karena nggak ada transaksi atau apa Pak ya? Sampai sekarang kayak gitu lurus aja gitu Pak. Kayak ada yang membatasi gitu di 228 itu gitu. MCAP. Nah itu Pak. Maksudnya gimana, Pak? Gak ada Itu eh, eg- ini regenerasinya itu, maksudnya. nah itu kayak gitu, itu menandakan nggak ada transaksi apa gimana Pak ya? Loh, kalau transaksinya ini Kayak ada. ada. Cuman transaksinya kan di 228. Ya, coba dibatasi ya. Oh enggak dibatasi. Kalau misal Bapak beli di 230 kan juga naik, Pak.
Jadi Kalau harga transaksinya 230. ada di 228. Misal Bapak beli di 230, MCAP. Iya, itu karena transaksinya volumenya tipis gitu, makanya seperti itu gitu, Pak. Volumenya tipis. Ya. Bukan karena volumenya. Karena transaksi yang terjadi hanya ada di 228. Contoh sekarang nih. Sekarang kan 226 ya. Ya, dua-dua. Bapak 228-nya 59 lot dihabiskan, dibeli. Lalu beli di 230. Nah, ini akan naik. Jadi ini kenapa lurus? Karena transaksi hanya ada di 228, Pak. Beli dan jualnya ada di sini. Nggak ada yang mau beli di 230. Nah, coba sekarang ya, beli 100 lot di 230, harganya akan naik ke 230 ini. Jadi nanti di 228 ada 59 transaksi, di 230 ada 1000. Ini. Jadi kalau kita lihat di order booknya. Ini kalau beli satu lot aja naik 28 ya Pak Oli ya? Naik 228 ya. Apa tadi? MCAP ya. Ya kalau satu lot aja pasti naik 228 ini. Nah ini Tetap ya. kayak gitu terus ininya, Pak. Untuk harga teratas. Iya, supaya naik makanya harus ada yang membeli, harus ada yang menghabiskan, Pak. Supaya harganya itu naik. Mana tadi? Oh ini. Beli satu lot langsung naik tuh Pak. Nah itu, beli satu lot naik ke 228. Nah yang punya mau diturunin nih, jual di 226, ini harganya turun ke 226. Coba satu lot aja turun itu. Nah, kalau pengen naik ke 230, beli 59 lot, harganya akan naik ke 230. Ini, nah, oke, lalu ya, kalau tadi Statis harga MCAP ya di itu ya. saat Ini statis parabolic harga SAR di dan di super trend pindah jalan. ke bawah ini beli, ini 22 berapa? 224 ya. Lalu di 228 ini super trendnya kan pindah ke atas. Ini harus jual. Walau mau profit atau profitnya 0, sekian persen harus jual karena super trendnya pindah ke atas candle. Jadi di saat kita fast trade ya, target profitnya itu 2% atau jadi kalau sudah 2% jual, ini prinsip untuk menjualnya. Jual kalau profit sudah 2% atau indikatornya sudah menunjukkan sinyal sell. Nah sekarang nih, coba beli satu lot di 230, MCAP akan naik ke 230. Coba Pak Kastam bisa beli 231 lot, harganya akan ke 230. Ayo siapa yang mau beli? Nah kan naik 230. Saya beli satu Pak. Ada yang beli satu lot, ada yang beli 2 lot itu. Ini. Jadi apakah ada yang nahan di sini? Enggak ada yang nahan, Pak. Karena enggak ada yang mau beli di atasnya. Nah, ini yang punya ya, misal dijual satu lot di 228, harganya juga akan turun ke 228. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau fast trade, pastikan ini. Target profitnya 2%. Lalu kalau indikator yang kita gunakan untuk membeli menunjukkan sinyal sell,
profit berapapun atau minus berapapun itu harus jual. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang masih bingung tentang fast trade, silakan. Pak Oli, Yes. yang biru pertama daily itu uh, berarti hari ini tuh menunjukkan kemungkinan saham itu kalau kita buat fast trade ya, itu bisa jadi pegangan awal ya. Ya, jadi gini. Kemungkinan saham ini akan bagus ini. Betul. Jadi Tapi tetap kita ngeceknya di time frame 1 menitnya itu. ya. Jadi artinya gini Pak. Kalau kita trading ya, kita trading di candle daily yang biru pertama, itu kita akan punya apa ya? Lebih aman gitu Mas. Kenapa? Kenapa saya bilang lebih aman? Karena kalau Bapak tidak konsisten di time frame 1 menitnya, itu besoknya masih lebih aman gitu, untuk jaga-jaga itu. Jadi kenapa harus time frame daily biru pertama? Karena saya ingin menjaga supaya siat Bapak dan Ibu fast trade, teledor, misal super trend pindah ke atas nggak dijual, untuk besok itu masih lebih aman. Tapi sebenarnya fast trade tidak harus di biru pertama. Tidak harus di biru keempat. Di daily kondisi bagaimanapun, kita bisa fast trade. Asal time frame 1 menitnya menunjukkan sinyal buy. Itu. Jadi fast trade ya, decision makernya itu time frame 1 menit. Kalau daily-nya itu sebagai apa ya, pengaman. Jadi kalau fast trade-nya teledor, masih ada harapan untuk besoknya. Itu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi pastikan ya, kalau fast trade belinya harus memenuhi salah satu kriteria tadi. Harus memenuhi salah satu. Bisa Heikinasi plus parabolic SAR, bisa Heikinasi plus super trend, bisa parabolic SAR dan super trend, bisa juga Heikinasi parabolic SAR dan super trend. Pak Oli, Yes. kalau hari ini biru 1, nah terus besok ternyata dia udah masih biru, itu berarti harganya sama atau naik ya Pak Oli ya? Bisa naik, bisa Bisa sama sama, ya? bisa di bawahnya. Oh kalau di bawahnya bisa juga ini ya, masih biru ya? Bisa. Heikinasi ya? Iya. Bisa. Jadi misal nih, hari ini biru pertama, besok candlenya masih biru, tapi harganya di bawah
hari ini. Itu artinya apa? Tandanya saham itu masih belum confirm untuk turun. Masih ada probabilitas untuk naik. Tapi kalau besok merah pertama, berarti dia confirm untuk turun. Contoh seperti ini nih ya. Ini kalau saya kasih contoh, ambil contoh ini mana? Nah ini. Ini Pak. Biru pertama, besoknya kan candlenya di bawahnya ini. Ini harganya Ya. pasti turun ini. Oh, turun ya karena ini ya. Tapi kan belum confirm untuk turun gitu. Besoknya bisa naik lagi kan. Iya, Tapi di saat merah pertama, ini udah pasti confirm turun. untuk turun. Besoknya makin turun. Ada lagi? Ayo fast trade, apalagi Pak yang belum ini? Olis, Tunggu Pak Mangkul. Ya terus. kemudian kita kan penasaran sekali ini sebenarnya naik turun. Di dalam perjalanannya sekarang itu time frame-nya saya ganti menjadi menit. Kemudian di situ indikatornya tidak hijau biru lagi tapi merah gitu. Terus apakah berpengaruh kalau misalkan dari time frame daily kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi time menit? Tujuannya apa? Kan nggak sama. Bapak beli yang digunakan time frame daily. Lalu perjalanan dilihat time frame menit. Nah ini tujuannya apa? Lihat perjalanan grafiknya turun apa naik? Ya nggak bisa. Ini pasti jadi gini. Kalau contoh nih, ini saham Empo. Time frame daily berarti kan satu hari. Itu time frame-nya kan hanya satu. Jadi contoh ini, Empo, mulai jam 9 sampai saat ini kalau dilihat di time frame daily, candlenya cuma satu ini Pak. Cuma satu ini toh. Iya, time frame-nya daily. Terus kalau dilihat time frame menit, mau dibandingkan gimana? Daily sama menit. Kan nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau belinya daily, jangan dipantau menit. Itu akan menyesatkan diri sendiri. Bisa kan? Iya kan? Jadi kalau belinya time frame daily, memantaunya tetap time frame daily. Kalau belinya time frame menit, memantaunya time frame menit, jangan daily. Itu merepotkan diri sendiri juga. Ada satu lagi yang belum bilang Pauli itu. Apa bos? Merepotkan orang banyak. Apa? Ada satu yang belum dibilang merepotkan orang banyak. Oh, iya. Itu salah satunya. Nah, kalau keterusan ya beli daily pantau menit ya. Atau sebaliknya, beli menit mantaunya daily. Itu lama-lama akan merepotkan banyak orang. Jadi mulai beli sampai menjualnya, silakan gunakan time frame yang sama. Ya. Yang menentukan dia Olis, Tunggu Pak Mul. Ya, terus? yang menentukan dia itu menit atau daily itu pada saat beli. Ya ini Pak, Bapak saat mau beli saham, mau fast trade, apa swing? Kalau fast trade ya sudah langsung menit. Ya. Pas beli langsung time frame menit.
Beli yang bagaimana? Ya tadi kayak ada nomor 1, 2, 3, 4. Jadi yang menentukan siapa yang menentukan menit sama daily? Ya kita sendiri mau tradingnya, mau fast trade, apa swing. Gitu. Ya bisa silakan. Ya Pak Makbul, Pak Oli, apa namanya? Sering saya menemukan itu kalau super trennya di bawah, sudah di bawah memang sudah lama di bawah super trennya, kemudian tiba-tiba parabolisarnya turun, saya lihat itu pada umumnya dia naiknya apa, banyak, banyak naiknya dibanding dengan super trend bersama dengan indikator lainnya, biasanya cuma 3, 4 tik, 5 tik. Kalau super trend di bawah, terus tiba-tiba parabolisasinya turun, biasanya itu tinggi naiknya. Apakah seperti itu memang kebiasaannya, Pak Oli? Ya, enggak seperti juga. itu. Enggak Ya. juga. Bisa dilihat nih. Super trend di Iya, bawah, iya. parabolik chart baru pindah ke bawah. Di sebelahnya, Pak Oli, di sebelahnya lagi. Kenapa? Oke. Di samping samping kiri lagi, kiri, kiri, kiri. Iya, tunggu bentar. Berarti ini Ya, gagal ya. ya, gagal ya. Ini. Super trend ada di bawah, parabolik chart pindah ke bawah. Ya. Naik. Ini naik saat ini super trend, tapi oh enggak, sama ini. Berarti ini juga gagal. Oke. Sebelah di sini. Itu yang Super berhasil trend itu. di bawah, Iya, parabolik pindah ke bawah. iya. Naik. Oke, mana lagi? Ini. Super trend di bawah, parabolik chart pindah ke bawah. Naik. Hmm, Mana lagi? Oke. Nah, ini kan tinggal dibandingkan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. oh iya, iya, iya. Mau dipakai boleh nggak? Boleh aja. Tapi kita itu mau mencari probabilitas yang besar. Jadi jika super trend di bawah, kapan kita beli? Maka cari yang Heikinasinya biru pertama, parabolik chart pindah ke bawah. Biru pertama. Berarti ini kriteria nomor berapa tadi? Biru pertama. Tidak ada. Nomor 2 ya. Jadi super trend bagaimana? Abaikan aja, nggak apa-apa. Yang penting Iya. biru pertama, parabolik chart pindah ke bawah. Jadi super trendnya ini nggak ikut-ikut. Nah misal, atau dibalik, kalau super trend ada di atas, saham ini bisa naik apa tidak? Tetap bisa naik kalau ya tadi, Ki biru pertama, parabolik chart pindah ke bawah. Contoh, apa ya? Coba. Enggak, biru pertama. Nah ini contoh. Super trend ada di atas, tapi di sini candlenya biru pertama, parabolik pindah ke bawah. Sahamnya naik. Iya, iya. Nah, jadi ini sebenarnya super trend nggak ikut-ikut ini. Jadi tinggal ikuti ya, kriteria tadi nomor 1, 2, 3, 4.
HA parabolik SAR, HA super trend, parabolik SAR super trend, HA parabolik SAR super trend. Jadi kalau menggunakan yang nomor 2, parabolik SAR nggak ikut-ikut. Kalau menggunakan yang nomor 1, super trend nggak ikut-ikut. Kalau menggunakan yang nomor 3, Heikin Ashi nggak ikut-ikut. Ya, ya, ya. Parabolik SAR. Ada lagi? Berarti Pak super trennya ini Pak Holi hanya ikut turun ya karena akan dipengaruhi oleh parabolik SAR. Enggak ikut-ikut super trendnya. Jadi kalau kita beli pakai Heikin Ashi ini, Heikin Ya, Ashi ya, dan ya. parabolik SAR, super Ya, trend ini nggak ikut-ikut. nggak ikut. Nggak perlu dilihat juga. Kalau perlu, dihapus. Ya, Saat ya, kita ya, ya. belinya pakai biru pertama Oh iya, dan ya, parabolik. dihapus ya supaya tidak mengganggu. Boleh Ya. juga. Boleh juga. Ya. Jadi di saat parabolik pindah ke atas, jual. Ya. Oke, kasih banyak bos. Bagus juga. Hapus saja. Ada lagi yang lain? Trading view. Oli, Ya. bagaimana memunculkan ini ada nama inkonya ini? Ada nama inkonya. Ya. Diambil spidol, di Ah, layar langsung tulis Pak, inko. Gitu. rusak layar. Rusak layar. Jangan ya, itu rusak layarnya. Di sini Pak, di settingan, Oh, settingan. Ah, lalu kanvas. kanvas. Oh iya. Nah ini watermark dicentang. Water. Oh iya. Dari tadi saya cari-cari itu. Kasih bos. Ya. Dan Kalau rusak pengen, lagi layarku. Gak ya. rusak lagi layarku itu. Kalau pengen cepet ya pakai spidol di layar bisa. Guna apa Pak? Ya supaya tahu layarnya di layar ini yang dilihat saham Inco. Kalau mau Water. dihapus ya bisa. Oh, dari tadi saya cari-cari itu Pauli. Terima kasih bos. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Masih yang Pauli.